Jauh sebelum negara ada, masyarakat adat Dayak Bakati Riuk yang tinggal di Dusun Sebalos, Desa Sango, Kecamatan Sanggau Ledo, telah tinggal dan menetap di wilayah adat mereka. Mereka berladang, berkebun, menangkap ikan, berburu, dan meramu di wilayah hutan adat yang mereka miliki secara turun-temurun. Sejarah asal-usul masyarakat adat Dayak Bakati Riuk sangat lekat dengan tanah dan wilayah adatnya. Pak Wai adalah salah satu masyarakat Dayak Bakati Riuk yang menggiati hutan adat di Dusun Sebalos. Bertahun-tahun, Pak Wai tinggal sendirian di sekitar hutan adat yang jauh dari pemukiman masyarakat. Pak Wai sangat menguasai isi hutan adat beserta sejarah asal-usul dan nama tanah yang ada di dalam hutan di wilayah Sebalos. Ini adalah salah satu pohon yang terbesar di sini, yang pohon namanya masang, bisa dipergunakan untuk penggunaan seperti ramuan rumah, bahan-bahan rumah, seperti lapa-lapan, kayu lapa-lapan, papan, kasau, apa segala lah untuk kebutuhan pembangunan. Makna hutan adat bagi kami Bakati Riuk ini, hutan adat yang dinamakan hutan adat tuh ya harus dilindung. Masing-masing bagian hutan lindung adat kan ada, itu khusus dilindungi oleh masyarakat adat. Nah, hutan adat yang dikelola oleh masyarakat adat itu hutan yang dapat digunakan sebisa mungkin oleh masyarakat Dusun Sebalos. Fungsi kehidupan hutan adat ini bagi orang Sebalos, pertama, di sini banyak jenis kayu masang terutama lah, bisa digunakan untuk buat ramuan rumah. Nah, dan yang lainnya lagi seperti kayu koladan untuk bikin rumah juga, seperti karak-karak itu seperti rotan bisa dibuatkan untuk menjadi anyaman oleh ibu-ibu yang bisa kreatif lah gitu. Ya, yang masih ada di hutan adat ini seperti burung, murai batu masih ada, dan itu cak jenggot masih ada, cak hijau masih ada, seperti tupai, kerak, beruk, apa segala itu masih ada semua karena saya pernah jumpa sendiri. Dan itu air terjun yang ada di sini itu seperti air terjun Abak Patih, Abak Payon, itu juga ada di sini, harus dilestarikan oleh masyarakat Dusun Sebalos lah untuk generasi yang akan datang. Sejak tahun 1980-an hingga tahun 2000-an, berbagai perusahaan berupaya dengan sistematis untuk masuk dan menghancurkan wilayah adat Dayak Bakati Riuk di Dusun Sebalos. Namun mereka dengan gigih menolak masuknya berbagai bentuk investasi perkebunan skala besar yang dapat menghancurkan wilayah adat dan kehidupan mereka. Perusahaan bawang putih dulu mau masuk menerobos, mau ngambil isi kayu yang di sini, dan lahannya itu mau dijadikan perusahaan bawang putih, dan diketahui oleh masyarakat Dusun Sebalos, dan kami pun mengadakan rapat untuk naik ke lokasi melihat kenyataan yang ada. Ternyata di sana memang kayu itu semua sudah ditanda dan orangnya pun ada, kami jumpa di lokasi, terus diambil dibawa pulang ke kampung, diproses secara hukum adat, dan mereka pun siap bayar adat dan terus dilaksanakan. Yang kedua, penebangan liar yang dilakukan oleh tetangga-tetangga kami yang di keliling sini, mencuri kayu, entah untuk apa, untuk bikin rumah kah apa, itu kami kurang jelas juga. Tapi itu kami hentikan juga. Nah, yang ketiga, yang terakhir, lokasi yang ditanami sawit oleh PT Ceria Prima itu dapat kami hentikan juga bersama-sama seluruh warga masyarakat Dusun Sebalos. Masyarakat Dayak Bakati Riuk di Dusun Sebalos melakukan pemetaan partisipatif terhadap wilayah adat seluas 5.200 hektar sebagai bentuk upaya untuk mempertahankan, melindungi, dan menjaga terjadinya kehancuran hutan adat oleh pihak-pihak perambah hutan. Upaya pencegahan perusahaan-perusahaan yang masuk ke lokasi kami masyarakat Dusun Sebalos bersatu kompak untuk mempertahankan wilayah adat kami yang telah dicerobohi oleh perusahaan yang mencapai kurang lebih 100 lebih hektar
Itu kami berusaha untuk menghalangnya supaya bahwa itu tidak terjadi konflik antara kami, kampung-kampung tetangga kami di sini. Yang kami lakukan kerjasama dengan pihak Aman Bank Sebas untuk melakukan pemetaan wilayah yang ada di Dusun Sebaloh ini untuk mengantisipasi perusahaan-perusahaan yang akan masuk setelah yang sudah terjadi ini. Perjuangan panjang masyarakat adat Daya Bakati Riok berbuah manis. Ketika pada tahun 2019 hutan adat Rage yang mereka jaga dan kelola diberikan SK hutan adat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Saat ini, masyarakat Dusun Sebaloh sedang melakukan pembibitan berbagai jenis tanaman hutan untuk memperkaya hutan adat mereka. Nah, ini ada beberapa jenis tanaman yang kita akan ditanam di Denpot nanti bersama teman-teman. Salah satunya wood yang fungsinya nanti batangnya bisa digunakan untuk buat ramuan bahan bangunan rumah, dan juga buahnya bisa untuk dimakan, yang untuk kita makan, binatang pun juga bisa makan. Sedikitnya 4.000 bibit dari 10 jenis tanaman hutan yang memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan telah dipersiapkan. Oke, ini ada beberapa jenis bibit dari jenis ladan, seradu, meranti, belian, masang, cengkawang, keloa. Ini bibit ini nanti akan ditanam di hutan kembali untuk penghijauan. Nah, tuh nyari bibitnya tuh di dalam hutan. Semua bibit ini asalnya dari dalam hutan, berasal dari dalam hutan, dan akan dikembalikan ke hutan lagi kalau sudah masa pertumbuhannya sudah pas, nanti ditanam kembali oleh semua masyarakat Dusun Sebaloh. Tanamnya itu di tepi keliling hutan ini. Kami bilangkan hutan adat ini menjadikan hutan adat karena kita menimbulkan hutan adat itu karena kita berada dengan kayunya, dengan hutannya, dengan akarnya, dengan rumputnya, dengan airnya, dengan batunya. Kita beradat ngambil, tidak boleh sembarangan. Boleh kita ngambil, tapi Allah kedarnya. Itulah kami namanya hutan adat. Jadi disisakan, maka kita harus beradat. Timbullah menjadikan hutan adat. Belum apa-apa, kalau di Kecamatan Sanggauledo yang membuat dulu surat ini, kami di Sebaloh dulu yang paling bikin surat ini. Kami berunding dulu, rapat dulu masalah hutan adat ini, bisa menimbulkan hutan adat ini, supaya kita harus beradat ngambil binatangnya, tidak boleh tahu dan mau gitu, supaya barang ini tetap masih ada bibit-bibitnya. Kalau daerah lain mungkin habis total. Barang itu tetap kami masih tetap lihat peninggalan orang tua. Jadi kami sayang hutannya itu, anggap ya untuk bersama-sama lah. Jadi masyarakat, bukan jadi penonton. Kita pun nyaman carinya, binatang ke situ, bukannya kita ngabiskan. Nah, ngambil kayunya enggak juga banyak, kadang untuk buatkan rumah. Yang penting kita jangan sempat dijual. Jadi kami sangat menyayangi lah masalah kayunya itu. Itulah inti-inti yang kami menyayangi itu. Sedangkan beberapa perusahaan yang pernah masuk dulu ke situ gagal semua. Wilayah adat dan hutan adat adalah nadi kehidupan bagi masyarakat adat. Hutan adat Rage yang mereka miliki adalah rimba adat terakhir yang ada di Kecamatan Sanggauledo yang mereka pertahankan. Namun rintihan dan kegelisahan masyarakat adat Dayak Bakati Riok masih terdengar di balik bilik lebatnya perpohonan rimba adat. Ancaman para penguasa dan kelompok korporasi yang rakus masih membayang-bayangi mereka yang berjuang mempertahankan wilayah adatnya.
Pak Wai, Pak Turki, dan anak-anak muda Sebalos adalah contoh sebagian kecil dari seluruh komunitas masyarakat adat Dayak Bakatiriu Sebalos yang berada di wilayah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, yang setia dan konsisten menjaga wilayah adatnya. Untuk itu negara harus hadir, memberikan perlindungan dan pengakuan kepada masyarakat adat yang telah turun-temurun menghuni dan mengelola wilayah adatnya. Tak ada pilihan lain. Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat harus segera disahkan agar komunitas adat Dayak Bakati Kriuk Sebalos dan komunitas adat lainnya di seluruh Indonesia mendapatkan kepastian hukum dan rasa aman dalam mengelola wilayah adatnya dan bermartabat di negeri yang mereka cintai ini. Kami masyarakat adat Dayak Bakati Kriuk Dusun Sebalos mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera mengesahkan rancangan